Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'da. Kita masuk pada halaman ke-29 dari bab buku yang kita kaji, renungan. Maksud atau makna dari renungan di sini berpikir, merenung, memikirkan apa yang diinginkan oleh seorang penuntut ilmu ketika menuntut ilmu. Renungan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta kepadanya keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu hendaknya senantiasa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala serta meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan dalam menuntut ilmu, serta diberi kemudahan untuk memahami pelajaran dan mengaplikasikannya dalam kehidupan. Ini poin pertama yang perlu kita renungkan ketika seseorang menuntut ilmu, yaitu memperbanyak dan sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya istiqomah dalam menuntut ilmu. Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, min a'zamil karamat luzumul istiqomah, termasuk karomah yang paling agung adalah senantiasa istiqomah. Merupakan karomah sesuatu yang di luar kebiasaan tatkala seseorang istiqomah dalam menuntut ilmu. Tetap dia belajar, tetap dia berada di pondok pesantren, tidak berhenti dari menuntut ilmu, tidak tergoda dengan lingkungan-lingkungan luar. Ini butuh kesabaran ya ikhwan, butuh musabarah wal musabarah, butuh continue, butuh kesabaran dan ketekunan, dan juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mudah memahami ilmu tersebut. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan. Ya Allah, tidak ada kemudahan melainkan apa yang telah Engkau Subhanahu wa taala jadikan sesuatu itu mudah. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan segala urusan. Bahkan dulu diriwayatkan bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kalau beliau memiliki suatu permasalahan yang susah beliau pecahkan, maka beliau berangkat ke masjid. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, ya muallima Sulaiman, ya muallima Ibrahim, allimni, wa ya mufahhima Sulaiman, fahimni. Wahai zat yang mengajari Ibrahim, ajarilah aku. Wahai zat yang memahamkan Sulaiman, fahamkanlah aku. Sekelas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, yang beliau ketika mendapati permasalahan-permasalahan dalam menuntut ilmu, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dikatakan oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah, ka'anni anzur al-ilm baina ainai, seakan-akan aku melihat ilmu itu ada di dua pelupuk matanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang kedua, renungan kedua yang selayaknya bagi seorang penuntut ilmu, seorang muslim adalah orang yang gemar berbuat kebaikan dan menyebarkannya, bukan orang yang gemar memancing keributan. Nah ini juga, seorang muslim adalah orang yang senantiasa gemar berbuat kebaikan,
gemar menyebarkan kebaikan. La siyama talibul ilmi, terlebih lagi seorang penuntut ilmu adalah orang yang selayaknya memberikan contoh dalam menebarkan kebaikan, bukan menimbulkan keburukan, kerusuhan, kegaduhan, atau seorang talibul ilmi mengganggu orang lain, baik dari suaranya, baik dari perbuatannya. Tidak layak seorang talibul ilmi mencuri barang temannya. Tidak layak seorang talibul ilmi mengganggu punya temannya. Tidak layak seorang talibul ilmi dengan tindakan-tindakan dia tadi bisa membuat gaduh, membuat ribut. Itu tidak boleh. Kemudian jangan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala di hadapan orang lain, namun menjadi budak syaitan dan hawa nafsu ketika bersendirian. Ini juga ya, jangan menjadi orang yang taat di hadapan orang lain, namun menjadi orang yang bermaksiat, budaknya syaitan dan hawa nafsu ketika sendirian. Apalah arti sebuah ilmu jikalau ilmu tersebut semakin membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga, ilmu tidak ada manfaat dan faedahnya kalau semua membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan berprasangka buruk kepada sesama muslim apabila sesama penuntut ilmu. Ini juga renungan adab bagi penuntut ilmu, jangan berprasangka buruk sesama penuntut ilmu. Ya. Saling ta'awun satu sama lain, saling percaya satu sama lain, dan jangan saling ganggu. Kemudian juga 6 jam waktu tidur, 3 jam waktu belajar, 3 jam waktu murojaah pelajaran, 5 jam waktu sholat, di mana kita pada 7 jam dari waktu yang tersisa. Bisa antum bagi waktu seperti itu? 6 jam waktu tidur, 6 jam waktu tidur. Kalau antum tidurnya jam 10, bangunnya jam berapa? Jam 4, berapa jam itu? 6 jam ya? Nah, 6 jam sama tidur siang. Tidur siang itu ambillah 1 jam, anggaplah 7 jam. Ya. Di sini disebutkan 6 jam tidur, 3 jam waktu belajar, 3 jam waktu murojaah pelajaran, 5 jam waktu sholat. Ya. Di mana kita pada 7 jam dari waktu yang tersisa? Di mana antum? Ngangkut pasir Ustaz, ngangkut tanah. Kalau lagi ada tanahnya, kalau udah akadnya tanah, ya toh? Kemana antum? Ngangkut bata Ustaz. Kalau lagi ada bata, kalau udah akadnya bata, berarti waktu antum, coba antum jawab jujur, antara waktu antum tersia-sia sama murojaah sama baca Al-Quran, banyak yang mana? Tersia-sia kan? Ya benar. Kerja bakti manfaat bukan? Manfaat. Belajar manfaat, baca Al-Quran manfaat, murojaah manfaat. Berarti kami Ustaz baca Al-Quran terus? Enggak juga. Ada waktunya. Jadi antum bisa memanfaatkan waktu, ada waktu istirahat. Antara zuhur dan asar itu antum gunakan waktu istirahat sebenarnya. Jam 3 sudah bangun, persiapan ke masjid, murojaah, atau setengah 3. Ini enggak, ternyata antum kadang jam 2 sampai jam 3 tuh antum main kan? Ngobrol kan? Nongkrong kan? Coba antum manfaatkan tidur siang itu tadi. Ba'da asar kan sudah ada aktivitas yang lain. Pagi Ustaz, pagi subuh sampai jam 6. Jam 6 sampai jam 9 ngapain? Makan Ustaz. Antum bosan Ustaz megang buku? Siapa yang harus pegang belajar terus? Antum sambil duduk sambil pegang buku kan bisa. Sambil lihat-lihat nongkrong di depan itu di kursi, sambil pegang buku, sambil murojaah, sambil pegang Al-Quran. Santai tapi murojaah, bisa kan? Bisa. Itulah namanya santai tapi belajar. Coba antum biasakan seperti itu. Antum santai tapi antum belajar, baca murojaah. Ada nggak antum seperti itu? Atau antum ngumpul cerita, saling simak-simaknya, ada nggak?
Antum lihat tuh akhwat, santri akhwat. Kalau dibandingkan antum, kadang santri akhwat itu jauh lebih baik dibandingkan antum. Mereka ada waktu luang, mereka murojaah, muzakarah. Antum, mereka tuh lihat, Pak, malam sudah bangun mereka. Jam 4 subuh mereka sudah bangun. Antum lihat yang akhwat itu, pagi nggak ada seperti antum tidur pagi. Pagi-pagi itu antum udah dengar, mereka udah lantunkan bacaan Al-Quran. Antum jam 8 tadi, jam 9 tadi apa? Masih di mana? Masih tidur kan? Ya benda. Masih tidur. Karena dia alasannya ngantuk Ustaz. Ya, ngantuk Ustaz. Nah, enggak masalah antum tidur capek Ustaz ana ronda. Makanya pas ada waktu istirahat ya istirahat. Pas waktu istirahat siang itu butuh waktu istirahat kan? Tidur kan? Tidur istirahat. Tidur siang itu manfaat sekali. Setengah jam, 1 jam tidur. Jangan tidur pagi sebenarnya, tidurnya siang. Lelah badan kita itu, butuh istirahat. Kemudian jangan melupakan atau membaca buku-buku yang berkaitan dengan adab dan tazkiyatun nufus. Nah, baca buku-buku seputar adab. Antum bisa baca buku, itu kan ada buku-buku terjemahan. Antum bisa baca-baca. Di antara buku yang bagus untuk dibaca pada bab ini adalah Kitabul Ilm karya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, Hilyatu Thalibil Ilmi karya Syekh Bakar Abu Zaid. Dan buku-buku yang lain masih banyak ya. Kemudian mengetahui kadar diri dan tidak tergesa-gesa namun sibuk memperbaiki diri dan memperkokoh keilmuan. Nah itu tadi, tahu kadar diri, jangan terburu-buru. Ya, jangan terburu-buru mau dakwah, jangan terburu-buru mau ngajar, terburu-buru mau lulus. Sudah sabar antum di pondok pesantren. Ya. Di mana kita dengan Al-Qur'an menghafalnya, membaca tafsirnya dan mengulanginya. Nah, antum di mana posisi antum dengan Al-Quran? Murojaah, mudzakarah, menghafal, baca tafsir, mengkajinya. Kemudian penuntut ilmu adalah penuntut ilmu. Ada pelajaran yang perlu dimurojaah. Ada Al-Quran dan hadis serta matan yang perlu dihafal. Ada masalah ilmiah yang perlu ditinjau ulang. Nah ini tadi penuntut ilmu adalah penuntut ilmu. Apa maksudnya penuntut ilmu adalah penuntut ilmu? Ya namanya seorang penuntut ilmu berstatuslah sebagai seorang penuntut ilmu. Yang namanya penuntut ilmu itu ada yang perlu dimurojaah, pelajaran ada yang perlu dimurojaah. Ada Al-Quran, ada hadis yang perlu dihafal, ada matan-matan ilmu, ada doa-doa yang perlu dihafal, dan ada masalah ilmiah yang perlu ditinjau ulang, dimurojaah, dikaji. Ya. Jelas? Kemudian jangan melupakan sebab kedatangan kita di sini. Dan juga antum jangan melupakan sebab kedatangan antum di pondok pesantren ini. Apa sebabnya? Siapa yang menjadi sebab? Orang tua, doakan orang tuanya antum. Kalau teman, doakan teman antum, doakan gurunya antum, doakan orang yang mengajari antum. Ya, balas jasa minimalnya dengan doa. Ya, ini tempat antum belajar, doakan. Ya, antum misalkan kayaknya butuh kami lapangan futsal, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, doa. Ada di sini yang pengen makan pizza? Hah? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Siapa yang pengen makan pizza? Tunjuk tangan. Serius? Tunjuk tangan, enggak apa-apa. Tunjuk tangan, tunjuk. Angkat tangan. Yang mau ya. Nggak ada yang mau ya. Nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Tunjuk tangan. Nah, tunjuk tangan. Hana hitung sampai 3. 1. Tunjuk tangan, nggak usah malu. 1. 2, 3. Antum tangan tinggi-tinggi, tangannya melebihi kepala. Tunjuk tangan.
Nah. Berapa orang? Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sini pertanyaan antum banyak kan? Nah, ana mau tanya, pernah enggak antum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah aku pengen sekali makan Firdaus, ya Allah. Pernah anak bertanya enggak? Jawab dengan jujur. Sini, nih. Antum pernah enggak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika antum pengen sesuatu tuh antum berdoa? Pernah enggak? Anak mau tanya dulu sama antum. Hah? Pernah enggak antum tiba-tiba antum berdoa, antum pengen misalkan pengen apa gitu di pondok ini, pengen makan apa gitu loh ya. Atau pengen apa gitu loh, tiba-tiba Allah kabulkan. Pernah enggak kira-kira antum tuh? Anak mau tanya dulu, antum kira-kira pernah berdoa apa enggak kira-kira sih? Pernah enggak antum ini istilahnya pengalaman sajalah. Antum pernah enggak berdoa pengen makan apa gitu loh ya? Kayaknya aku pengen apa? Pempek, martabak, ya. Apa lagi? Sate. Ya, pekasam, amri misalkan, ya Allah aku pengen sekali makan pekasam ya Allah. Nah, pernah enggak antum berdoa seperti itu? Tiba-tiba Allah kabulkan di pondok ini. Coba antum bagi pengalaman, silakan antum ceritakan, tunjuk tangan. Yang mau cerita anak kasih hadiah. Jangan bohong, jangan ngarang. Selama di pondok ini antum berdoa sesuatu dan terkabul. Antum apapun, tidak mesti makanan, apapun saja yang antum coba cerita, antum pernah pengalaman antum selama di pondok ini antum berdoa yang antum minta itu terkabul. Dalam hati pengen apa? Minta apa? Tapi pernah berdoa ada ngarep kepada Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Misalkan contoh antum nak pengen adek Faiz kan, ya Allah katanya Faiz, aku pengen adek ya Allah. Dapat adek kan dia kan? Nah, itu Faiz pengen adek, dapat adek ya. Nggak usah antum malu, anak kasih hadiah. Berarti antum berani. Siapa yang pernah cerita pengalaman? Antum ingin sesuatu, antum minta doa kepada Allah, lalu terkabul. Selama antum di pondok pesantren, nggak usah malu-malu. Apa-apa, coba. Nggak usah malu. Selama antum di sini, nggak usah malu. Abdul Razak pernah. Cerita. Antum apa nih? Selama di sini aja. Kali kalau kelamaan mikir, selama di sini saja. Selama antum di sini. Pernah enggak antum berdoa minta sesuatu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa is? Gak usah malu. Oh itu, Masya Allah. Anak kasih hadiah. Faiz pernah ngomong gitu ya? Antum saksinya? Sama antum. Ya betul. Akhirnya anak bawa makanan kan? Ya, doa juga gitu kan? Ngarep. Waktu kapan Nana sama Faiz, sama si Wandi? Oh bawa terong itu. Nah, tidak apa-apa.
bawa terong goreng gitu ya. Nah, siapa nama Zakaria antum ya? Irham, anak kasih antum mau apa? Ini ada doa-doa. Ini tafsir. Pilih salah satunya. Ini tafsir juz ammah 2930. Ini doa-doa. Tafsir. Kasihkan. Saling pinjemin aja ya. Ada lagi yang lain? Ada antum berdoa sesuatu terkabul. Antum berdoa. Maksud ana tadi ya, antum mau apa? Mau makan sate lah, mau makan apa gitu, antum coba doa gitu loh. Ya enggak? Apapun antum, maksud ana, antum pengen makan apa? Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak? Allah yang menggerakkan hati. Kadang-kadang gitu loh ya. Ada orang yang mau ngasih makanan itu, dia nanya, Ustadz kira-kira santri maunya apa Ustadz? Karena anak enggak tahu. Coba kalau antum doa kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi Allah gerakkan hati anak kan? Ya tak? Ya kan? Seperti itu. Antum pengen apa? Lapangan ini ada bulu tangkisnya, antum doa. Siapa tahu ada orang ngasih raket. Ya toh? Antum doa. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya jangan melupakan doa. Doa itu penting. Karena selama menuntut ilmu tuh dulu ya, kalau diaman selalu anak doanya, ya Allah fahamkanlah anak dalam memahami pelajaran, fahamkanlah dalam memahami pelajaran, berikanlah ilmu. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Wallahu ta'ala. Naktafi bihadzal qadar.